Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa, pendengar setia podcast FKPI Borobudur menyapa. Alhamdulillah pada siang hari ini, tepatnya di minggu kedua dari bulan Sya'ban, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat bersama-sama lagi, mengudara lagi di studio podcast FKPI Borobudur menyapa dengan sebuah kajian yang tentu saja tidak jauh temanya, yaitu fadilah atau keutamaan malam nisfu Sya'ban, dengan harapan nanti fa insyaallah kita bisa cancut tali wondo utawi semangat menjelang malam nisfu Sya'ban dengan memperbanyak amalan-amalan atau wiridan yang muktabaroh, dengan harapan tidak ada lain yaitu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa, pendengar podcast FKPI Borobudur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita melanjutkan apa yang pernah kita dengungkan, doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Bulan kemarin kita sudah melepas bulan Rajab dan ini masuk di bulan Sya'ban, yang identik kalau di Jawa, Magelang khususnya, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang religius di bulan Sya'ban ini. Di antaranya birrul arwah secara massal atau lebih familiar dengan nyadran, itu adalah bentuk rasa terima kasih nggawe api anak dumateng para tiyang sepah, para pepunden, tokoh agama di masyarakat yang bersangkutan, dengan harapan nanti betul-betul generasi muda itu bisa melestarikan, meningkatkan dan memperjuangkan apa yang telah dirintis oleh para sesepuh, para masyayikh dan pepunden di daerah setempat. Pemirsa, podcast FKPI Borobudur menyapa, marilah kajian pada siang hari ini, yaitu kitab Nashaikhul Ibad. Kita buka bersama-sama dengan bacaan umul kitab. Kita haturkan kepada guru-guru kita, pada musannaf atau pengarang kitab ini, dan semua para ulama ussalafin, ulama soleh, dengan harapan kita dapat percikan ilmu manfaat dan barokahnya. Ibtigha'an li mardatillah wa li karamatan li auliyaillah. Husnul musannaf hadzal kitab wa masyayikhina wa murabbi ruhina wa muallimina nafa'ana bi ulumihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wis ngendika sapa Abu Bakr Al-Warraq. Rupane pengendikan Syahru Rajab utawi wulan Rajab iku syahruz zar'i, wulan nenandur. Wa syahru Sya'ban utawi wulan Sya'ban iku syahru sa'i zar'i, wulan nyirami tanduran. Wa syahru Ramadan utawi wulan Ramadan iku syahru hisadi dzalika zar'i, wulan ngunduh utawa maneni mengkono rupane tanduran. Wa khairul a'mali utawi luweh bagus-baguse pira-pira ngamal iku as-sholawatul khamsi, salat limang wektu, liwaktiha maring waktune sholawatul khamsi. Fa innaha krana temen setuhune as-sholawatul khamsi iku abwabul a'mali, pira-pira lawange pira-pira ngamal. Fa idza futihat mongko ing dalem nalikane den buka utawa den tampa apa as-sholatu pira-pira salat, futihat mongko den tampa apa sairul a'mali sekerine pira-pira ngamal. Wa idza suddat lan ing dalem nalikane den tutup den buntoni apa as-sholawatul khamsi, suddat mongko den buntoni apa sairul a'mal. Pemirsa pendengar podcast FKPAI Borobudur menyapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan hadirnya di bulan Sya'ban ini tentu banyak sekali amalan-amalan atau sebuah pekerjaan yang nanti bisa menjadikan amal-amal kita itu dalam kondisi lebih baik, dalam artian kita mengusahakan, menikhtiari supaya amal-amal kita itu betul-betul dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena termasuk fadilah atau keutamaan nisfu Sya'ban khususnya itu kamakola kelendiko bahwasanya di malam nisfu Sya'ban itu laporan amal-amal kita dalam durasi 1 tahun, interval 1 tahun kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak sekali ulama-ulama sepah memberikan arahan, anjuran ataupun himbauan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak, salah satunya membaca istighfar atau membaca sholawat dan lain sebagainya. Sebab beruntung sekali ketika seorang hamba buku catatan ngamalnya itu ketika dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi grafik kebaikan itu meningkat. Adapun fadilah yang lain itu adalah tidak dimiliki atau tidak dipunyai umat-umat sebelum umat Kanjeng Nabi. Ada sebuah cerita bahwa ketika zaman Nabi Isa alaihissalam itu Kanjeng Nabi Isa itu sempat
kagum, takjub pada sebuah batu yang kalau saya katakan batu yang besar tapi warnanya putih melebihi putihnya susu. Kemudian Allah menanyakan kepada Nabi Isa, apakah kamu terkejut Isa dengan batu yang seindah itu? Kanjeng Nabi Isa berkata, saya sangat terkejut. Ini ada yang lebih mengejutkan kamu lagi ya Isa. Setelah batu yang sempat menjadi keheran-heranan Nabi Isa, Allah memecahkan batu tersebut. Setelah pecah nampak seorang lelaki yang di atas di dalam batu tersebut, seorang laki-laki yang sudah tua, katakanlah syekh, itu ada di dalam bongkahan batu tersebut. Lebih takjub lagi Nabi Isa, ada hambanya Allah bisa hidup dalam bongkahan batu. Di sampingnya ada buah anggur. Jadi setiap yang menjadi konsumsi adalah buah anggur tersebut. Ngendikanipun Allah bahwa orang tersebut sudah 400 tahun hidup dalam bongkahan batu itu. Maka dari itu kita harus lebih mempertebal keyakinan bahwa apapun dan siapapun ciptaan Allah itu pasti akan diberi rizki. Buktinya selama 400 tahun orang tersebut yang hidup dalam bongkahan batu, makanan logistiknya dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa pendengar podcast FKPI Borobudur Menyapa. Setelah itu ringkas cerita, sebaik-baik orang tua yang 400 tahun hidup dalam bongkahan batu itu masih ada yang lebih utama lagi ya Isa. Ngendikanipun Allah ngoten. Lantas Kanjeng Nabi Isa matur, sinten niku? Allah lalu memberi penjelasan, yaitu orang-orangnya, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup dan menghidupi malam nisfu Sa'ban. Maka dari itu, dengan cerita ini dapat kita simpulkan begitu besar fadilah atau keistimewaan daripada malam nisfu Sa'ban, sehingga Kanjeng Nabi Isa pun berkata, ya laitani kuntu min ummati Muhammad. Kepengen banget Kanjeng Nabi Isa niku dados umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sebab adanya malam Lailatus Sa'ban. Maka dari itulah kita harus bersyukur jadi umatnya Kanjeng Nabi dengan adanya malam Lailatul Sa'ban. Ada beberapa yang mengatakan bahwa dengan apa kita mengisi malam-malam nisfu Sa'ban? Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa hadis itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Mu'ad bin Jabal dan rawi adalah Imam Tabrani, mengatakan bahwa ketika malam nisfu Sa'ban Allah madeg maring sekabehane makhluk. Saking mulianya, istimewanya Allah madeg
maring sekabehane makhluk kabeh, memberi ampunan kepada semua makhluk kecuali dua golongan. Perlu diingat pemirsa, dua golongan tidak masuk ranah diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dua golongan yang tidak diberi ampunan? Di sisi lain semua makhluk diberi ampunan, cuma dua firqah atau golongan. Yang pertama, illa li musyrikin, kecuali orang yang musyrik. Itu jelas tidak diberi ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang kedua perlu dicermati, tidak akan memperoleh ampunannya Allah di malam nisfu Saban, yaitu wa musakhinin. Musakhin itu tafsiranipun wong sing satru, wong sing njotake, wong sing neng-nengan, baik nenengan karo adine, sama kakaknya, sama orang tuanya, sama istrinya, sama suaminya. Itu termasuk orang-orang yang celaka, artinya tidak diberi ampunan di saat semua golongan diberi ampunan pas malam nisfu Saban. Kadang yang sepele, kadang karo kancane rebutan pacar jadi neng-nengan. Wah tekan malam nisfu Saban ya ora di ngapura, padahal misal sepele dan sebagainya. Hadis yang kedua sebagai acuan kita untuk tambah yakin dengan adanya amalan-amalan di bulan atau di malam nisfu Saban adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW mengatakan, hadhihi lailatan min Sya'bana, bengi iki bengi wulan nisfu Saban. Kanjeng Nabi mendikaaken bahwa pada malam hari ini Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Kata-kata ini mungkin bisa dikomplain, ke kiamat urung teko kok dimerdekake saka neraka. Nah, itu harus diluruskan bahwa neraka itu ada dua, zuhro dan kubro. Neraka zuhro yaitu tempat penyiksaan tapi di alam barzah. Menungso sadurunge neraka niku wis disiksa nang alam barzah. Lah orang yang disiksa di alam barzah itu dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika malamnya nisfu Sa'ban itu menjadikan hamba-hambanya Allah tersebut niku dimerdekakan. Berapa? Ngendikanipun hadis wonten ing riwayat Baihaqi saking Sayyidah Aisyah itu, banyaknya orang yang dimerdekakan oleh Allah dari siksa neraka sugro itu banyaknya kaya dene akeh wilangane wulu ghanamun kalbun, ghanamu kalbin. Itu adalah sebuah binatang yang rambutnya ketel, mengketok mripate irunge karo mulutnya, saking ketele. Okeh wulune ketel. Lah Allah menggambarkan bahwa hamba yang akan dimerdekakan nisfu Sa'ban, sebab fadilah nisfu Sa'ban itu adalah seperti halnya banyaknya bulu yang ada di ghanamu kalbin.
Ini kalau di apa itu dipenggal katanya ghonamun ki wedhus, kalbin ki yo anjing. Anjing. Jadi meh kaya nggih anu bahasane teng kitab kirik kikik. Nah, kirik kikik. Lah itu banyaknya bulu seperti Allah apa itu memerdekakan hamba-hamba tersebut. Maka dari itu marilah kita cancut, kita semangat sekemampuan kita untuk kita mendapat pengampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja dengan banyak istighfar, ya Ghaffar, ya Ghafur, ighfir lana dan sebagainya. Pemirsa, pendengar podcast FKBI Borobudur menyapa. Selain itu bahwa dalam Al-Quran disebutkan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu jatuh di bulan Sya'ban juga. Artinya kita yang selama ini sudah merutinkan membaca sholawat dan sebagainya itu ditambahi kuantitas daripada pembacaan sholawat tersebut, ikroman wa ta'diman li sahibis syafa'ah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an bahwa tidak akan diberi ampunan walaupun semalam-malaman sujud gayuh maring keutamaane wulan nisfu Sya'ban. Siapa orang yang tidak akan diberi pengampunan tersebut? Di samping tadi orang musyrik yang pertama, yang kedua musakhinin, satru, neng-nengan, jutaan. Nomor 3 adalah ila qati'ir rahmi, yaitu orang yang memutus tali persaudaraan. Walaupun semalaman ibadah hampir subuh, mungkin nyampe ba'da subuh, tapi kok dirinya masih ada keluarga yang sengaja memutus hubungan. Aku moh kepetuan kae moh takon, moh ngawe ndok pun ndongaake wis kepati-pati. Lah orang tersebut tidak akan diberi pengampunannya Allah. Yang keempat adalah musabbilin. Sabilin ditafsiri yaitu orang yang sombong. Lah sombong itu ruang lingkupnya banyak. Ada orang yang pamer jabatan, pamer harta, pamer kedudukan. Kalau ada sebagian ulama yang dinamakan sombong yaitu orang yang bodoh, mengetahui kebodohannya tapi tidak mau menghilangkan kebodohannya. Artinya tidak mau mengaji, tidak mau belajar. Itu orang sombong. Wong sing orang ngerti, ngrumangsani orang ngerti, tapi tidak ada iktikat, tidak ada ikhtiar untuk membumikan kebodohan, nggak ada, itu termasuk orang sombong. Walaupun di sisi lain orang sombong yaitu orang yang pamer kedudukan, pamer kekayaan dan sebagainya, pamer keturunan nasab, aku anak bapakku dan sebagainya, dia sombong. Nah, maka dari itu tidak akan memperoleh ampunannya Allah walaupun dirinya itu semalam-malam di bulan nisfu Sya'ban itu beribadah. Yang terakhir yaitu aqlil wadaini, durhaka atau ndadekke gelone anak maring wong tua. Jelas itu, jelas senajan to wong ini nisfu Sya'ban wis nguang masjid,
muter tasbih ngasih ora digawe saya, tapi kok kiyambake tuwani karo wong tuwa, durhaka karo wong tuwa, bahkan ngasih menyakiti orang tua, itu bahasanya muspro oleh meleke wengi wonten ing wulan nisfu Saban. Maka dari itu pemirsa, pendengar, kita senantiasa mengharap fadilahnya nisfu Saban, tapi harus mencermati jangan sampai kita ini menjadi 5 golongan yang akan ditolak ampunannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab menurut hadis pengendikanipun Imam Abu Bakar Al-Warraq tadi, bahwa bulan Sa'ban adalah bulan untuk merawat amal. Ketika amal itu kita tanam di bulan Rajab. Marilah bulan Rajab ini, khususnya bulan Sa'ban ini, khususnya nisfu Sa'ban ini, kita sirami dengan harapan nanti di bulan Ramadan kita akan menarik sebuah penghasilan yang sesuai kita harapkan. Pemirsa, pendengar podcast FKPAI Borobudur Menyapa, alhamdulillah sudah di penghujung perjumpaan kita di siang hari ini. Marilah bersama-sama kita muhasabah, kita evaluasi amal-amal kita genjot, gaspol, supaya nanti ketika buku catatan amal kita dilaporkan, diserahkan kepada Allah, kita termasuk min ashabil yamin, atau orang-orang yang beruntung dengan menjalankan minimal sholat malam di malam nisfu Sa'ban, sholat sunat mutlak dan sebagainya. Ba'da maghrib membaca surat Yasin 3 kali dan sebagainya adalah bentuk-bentuk kita ikhtiar supaya kita mendapat fadilah keistimewaan di Lailatul Nisfu Sa'ban. Demikian yang dapat kami sampaikan sebagai kajian menjemput Lailatul min nisfi Sa'ban. Semoga senantiasa Allah memberi ampunan kepada kita, dan buku laporan kita ketika dilaporkan kepada Allah termasuk buku yang betul-betul kita harapkan, yaitu catatan yang memberi keselamatan, keberuntungan fid dini wad dunya wal akhirah. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.